Oke, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue lagi nggak riding di motor, yaitu gue lagi ingin ngebahas motor yang viral awal-awal tahun ini, yaitu CBR 150R. Ini motor yang bisa dibilang mirip banget dengan kakaknya, yaitu CBR 250RR dari segi bentuknya, terus dari depan maupun belakang, samping itu. Kalau yang kurang jeli sih, ini 150 ya, ini 250 ya. Tapi bisa dibedain sih dari knalpotnya maupun peleknya. Bagi pengguna CBR 150, dia bakal senang gitu kan. Sebetulnya tuh kita nggak perlu kaget juga, karena dari CBR 2,5 generasi sebelumnya itu benar-benar lebih persis sama, hampir tidak bisa dibedain gitu. Bedanya cuman dikit gitu loh. Dari CBR 250 yang lama dengan yang 150 itu susah dibedain nih. Kalau sekarang kan masih kelihatan peleknya, terus knalpotnya, dari tangkinya juga beda, dari besar bobotnya itu masih jauh lah lebih gede yang 2,5. Jadi para pengguna CBR 250 nggak usah terlalu lebay-lebay banget sih, karena di merek sebelah ZX itu bener-bener parah men. Dari suaranya itu udah sama dengan yang 600 yang udah inilah. Jadi kalau misalkan Honda itu ya selagi CBR 150-nya masih satu silinder itu nggak terlalu masalah sih, kecuali Honda ngeluarin CBR 150R 2 silinder, itu baru kalian boleh pusing, boleh guling-guling, boleh demo gitu. X25R dia senang gitu, motor gue nih keren nih kan, tinggal ganti stiker jadi dikira jadi moge gitu. Tapi kalau CBR kan walaupun tampilannya udah sangar, tapi kalau diganti-ganti dikit kan bisa jadi mirip-mirip 2,5 gitu. Tinggal diganti velg bisa ganti velg yang lebih gede, terus armnya juga digedein lagi, dipanjangin, terus nice. Pokoknya agak gemukin dikit, itu motor mungkin mirip banget. Knalpot dari CBR 150R ini itu dia udah mengurangi sekat dari knalpotnya sendiri. Jadi yang sebelumnya itu memiliki 3 sekat dan yang sekarang itu hanya 2 sekat. Jadi kalau digeber itu agak nyaring gitu. Kayak itu beda suaranya. Ada racing, jadi mungkin ada suaranya, nanti gue taruh di sini gitu. Kayak mirip-mirip ini sih, Satria injeksi, Satria karbu, mirip-mirip kayak gitu kalau digeber, jadi ada nyaring-nyaringnya. Oke, kita di sini ingin ngebahas kelebihan dari CBR 150R yang terbaru. Jadi si CBR 150R 2021 ini mempunyai suspensi upside down yang berdiameter 37 mm. Itu berbeda dengan abangnya yang mempunyai sekitar 52. Itu bagian atas, dan bagian bawahnya 58 mm bro. Dan yang kedua itu dia CBR 150R ini dia joknya tuh lebih turun gitu. Tinggi jok dari tanah itu sekitar 782 mm. Terus yang kedua itu dia memiliki fitur keselamatan, yaitu ABS. Ya kalian pasti udah tahu ABS apa gitu kan. Jadi kalau kalian ngerem misalkan dadakan belakang, jadi yang depannya juga ikut ngerem, jadi optimal gitu. Nggak ngegayo, masih namanya itu ngesot gitu, nggak ngesot. Baca. Nah yang keempat ini yang paling keren nih, fitur baru yang nggak ada di motor-motor lainnya itu, yaitu fitur emergency stop signal. Itu merupakan kelebihan dari Honda CBR 150R ESS adalah memberikan sinyal lampu hazard secara otomatis saat ABS bekerja. Dengan nyalanya lampu, diharapkan pengendara belakang bisa mendapatkan peringatan untuk menghindar dari tabrakan. Jadi kalau kalian
misalkan lagi kencang gitu kan, terus kalian ngerem dadakan itu, jadi hazard yang di belakang tuh auto nyala gitu kan. Jadi ini sebetulnya bagus, unik gitu kan. Jadi meminimalisir adanya tabrak beruntun gitu kan, kalau kalian lagi misalkan ada yang berhenti dadakan gitu, mobil ngerem, terus kalian ngerem, jadi belakangnya itu aman, nggak terlalu. Jadi fitur ESS ini di All New CBR 150R mampu mengaktifkan lampu hazard sebanyak 4 kali dalam 1 detik. Meski begitu, tidak setiap pengereman mendadak akan mengaktifkan fitur ESS, jadi nggak selalu setiap ngerem itunya nyala hazardnya. Jadi ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi, salah satunya kecepatan motor lebih dari 50 km per jam, itu bakal nyala hazardnya. Jadi kalau kalian masih jalan santai terus tiba-tiba rem mendadak, itu hazardnya nggak nyala gitu. Jadi nggak kocak juga kan, kalian lagi parkir tiba-tiba nyala hazard kan, itu juga. Nah, terus fitur yang selanjutnya ini fitur assist and slipper clutch. Jadi assist dan slipper clutch itu untuk ini meringankan kopling. Jadi kopling itu lebih terasa ringan 15% dibandingkan kopling konvensional pada sebelumnya. Efeknya tentu menjadikan berkendara lebih rileks, terutama ketika kemacetan. Jadi kalau bagi kalian nih cocok juga para pengguna lady bikers, buat lady biker gitu kan, lady bikers itu yang tangannya masih lembut gitu kan, masih belum kapalan, itu cocok untuk CBR 150R ini. Jadi tapi bagi cowok-cowok yang suka tantangan itu malah kopling itu dikeras-kerasin gitu, biar kuat nih. Ya, sombong amat. Cowok sih gue saranin langsung kalian ganti kopling yang keras gitu, terus nggak usah pakai inilah kopling aku satu atau yang empuk-empuk gitu, nggak menantang ya. Kalau bagi gue ya, gue lebih suka yang keras, jadi biar greget aja gitu kan. Pokoknya kalau dari segi bobot di kelas 150 itu mungkin ini adalah motor yang paling berat gitu kan. Tapi kalau dibandingin 2,5-nya ini masih nggak masih enteng yang ini sih. Jadi bagi kalian nih para cewek-cewek yang pengen sangar gitu, bisa pakai CBR 150 ini. Tapi kalau bagi cowok yang yang suka tenaga, suka top speed, suka tantangan, itu lebih mending CBR 250RR itu. Jadi harganya sih nggak beda jauh ya, sekitar yang baru itu katanya sih yang ABS 40-an. Nah, secondnya ini kalau gue cek di toko-toko online itu harga CBR 250RR itu sekitar 40-an juga. Jadi tinggal kalian negosiasi aja sama ownernya, misalkan saya lagi punya uang segini nih, saya kalian ini aja ngobrol-ngobrol dikit. Kalau misalkan dikasih ya kalian bisa sikat aja, mendingan CBR 2,5-nya gitu. Dari segi tampilan sih emang mirip, tapi dari segi mesin ya jauh lah. Jadi kalau misalkan Honda mengeluarkan CBR 150R dengan 2 silinder itu, tapi kayaknya sih nggak mungkin nih. Oke. Bagi pengendara CBR 250RR itu nggak usah terlalu lebay gitu dengan adanya adik kandung kita, kan, adik kandung dari Honda gitu. Jadi selagi Honda mengeluarkan yang ini, mungkin ini adalah yang terbaik untuk mendukung pasaran harga CBR 150R ini. Sebetulnya CBR 150 itu udah agak ketinggalan gitu dari segi performa, terus bentuknya kalah juga sama yang R15 itu kan lebih mogeluk gitu, lebih gede gitu. Jadi sebetulnya buat gentakan aja gitu loh, biar
CBR 150 nya tuh lebih wow gitu kan, lebih fresh. Terus buat nongkrong-nongkrong juga oke gitu. Dari CBR 2,5 yang dulu itu bener-bener lebih parah, gila miripnya bener-bener dari bodinya tuh. Gua aja awal-awal tuh agak susah gitu ngebedain ini 2,5 apa 150 kan. Pas gue lihat ini 250 gitu. Mana satu silinder juga lagi 250-nya. Nah, untuk CBR yang sekarang kan udah 2 silinder, jadi kalau misalkan disama-samain ya tetap aja kan, tetap beda gitu dari suaranya. Terus dari bobotnya juga, kekernya tuh lebih dapat gitu kalau yang 250. Jadi nggak usah terlalu lebay lah ini kayak ini langsung gue jual motornya, langsung pengguna Kawasaki juga sebetulnya tuh yang mampu beli 636 itu nggak terlalu ini juga sih, pokoknya intinya saling menghargai sesama pengendara sepeda motor gitu kan. Nggak perlu terlalu gimana gitu, drama-drama kan. Kalau anak motor tuh kalau drama itu nggak suka gitu pengendara lain gitu. Jadi kita harus lebih dewasa dalam menghadapi putusan Honda gitu. Anjir, sok bijak anjing, sok bijak. Oke, segini aja video dari gue, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka video ini, kalian bisa like dan subscribe. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak masalah, bodo amat. Terus pokoknya kalian harus solid, harus bukan sesama ini aja, pokoknya ke semua sepeda motor gitu harus kedepankan attitude kita, sopan santun. Terus jangan gimana di jalan, yang penting tuh harus sopan. Itu aja pesan-pesan dari gua, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.